Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah buat kita semua yang terambil dalam suratan Paulus kepada sidang jemaat Kolose, yang terambil di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Bunyinya demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, di dalam pembacaan Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, di sana ditekankan oleh Rasul Paulus. Dia mengajar jemaat Tuhan sidang Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua orang-orang percaya telah menerima Dia sebagai Tuhan, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan tentu ada beberapa komitmen yang perlu menjadi pegangan buat kita sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi bermacam-macam tantangan hidup sebagai umat Allah. Di sana dikatakan dalam kitab Kolose pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, 5 hal, saudaraku. Komitmen menjadi umatnya. Di sana dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, saudara. Haleluya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua, hendaklah hidup kita berakar di dalam Dia. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah hidup kita dibangun di atas Kristus, di atas Dia. Sedangkan yang keempat, hendaklah kita bertambah teguh dalam iman kepada Kristus. Sedangkan yang kelima, hendaklah kita semua melimpah dengan syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, pengalaman Rasul Paulus ketika dia menghadapi sidang Kolose, di mana umat-umat Allah menghadapi suatu kondisi, di berbagai kondisi dan keadaan, berbarengan dengan keyakinan Kristiani yang mumpuni, yang mereka jalani sehari-hari. Tapi masih banyak juga orang-orang Kolose yang terpengaruh oleh doktrin atau pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, hati-hatilah. Paulus menghimbau supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di berbagai kondisi dan keadaan, setiap bangsa memiliki kultur budaya, saudaraku. Dan ada budaya-budaya yang masih relevan dengan kebenaran firman Allah yang perlu dikembangkan. Tapi ada budaya-budaya yang berseberangan dengan pengajaran Kristus. Kita udah lihat dengan kasat mata kita, ya, budaya-budaya yang berseberangan dengan pengajaran Kristus. Ada budaya humanisme, di mana kebudayaan itu bisa masuk di dalam doktrin kekristenan. Ada humanisme yang sejalan dengan kebenaran firman Allah. Ada budaya humanisme yang tidak lagi sejalan dengan firman Allah, saudaraku. Itu banyak contoh pemahaman-pemahaman
dongeng nenek-nenek tua yang dulu ya biasanya dilegalkan, tapi di zaman anugerah Tuhan menepis semuanya itu. Karena itu Paulus dengan tegas dia berbicara dalam ayatnya yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita umat-umat Allah tentu belajar kepada umat-umat Allah sidang Kolose. Pertanyaan datang kepada kita dalam 5 hal yang perlu sebagai komitmen kita menjadi umat-umatnya, saudaraku. Dikatakan tadi bahwa hendaklah hidup kita tetap di dalam Kristus, saudaraku. Apa maksudnya itu, saudara? Tentang hidup kita tetap di dalam Kristus. Karena kita tahu bahwa pelbagai doktrin sesat yang bermunculan, yang mau membelokkan bahkan mempengaruhi iman umat-umatnya agar menyimpang dari ajaran yang benar. Itu maksudnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa hendaklah hidup kita berakar di dalam Kristus. Haleluya. Maksudnya apa, saudaraku? Arti daripada berakar di dalam Kristus, proses penurutan kita kepada Tuhan Yesus Kristus berlangsung seumur hidup, bukan, saudaraku? Seyogyanya kita tetap merawat, jaga, pelihara, pupuk itu terus-menerus supaya ada buah, ada hasil yang maksimal, saudaraku. Pertanyaan datang, kenapa harus demikian? Berakar di dalam Kristus. Karena kalau tidak dirawat, maka dengan sendirinya akan hilang. Artinya kalau tidak punya buah, ya Alkitab berkata, dikerat, dipotong, dibuang karena tidak berguna. Bahkan Alkitab berkata dalam Yesaya pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Tuhan memberikan contoh tentang kondisi terburuk yang melanda umat Allah di zaman Perjanjian Lama, di mana dinantinya Tuhan adalah anggur yang manis, yang keluar, yang dinikmati, yang dirasakan justru anggur yang masam. Kerinduan Tuhan, anggur itu bicara orang-orang kudus. Pokoknya adalah Kristus Yesus. Kalau kita berbuah di dalam Kristus, pasti buahnya manis, sedap dinikmati, saudaraku. Memang firman Allah, kalau kita menelusuri kata berakar, sebenarnya baik zaman Perjanjian Lama pemazmur Daud dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, bahkan Kristus Yesus, bahkan Paulus sendiri memberikan perumpamaan tentang kaidah daripada pertumbuhan rohani orang-orang Kristen. Diibaratkan seperti pohon. Kalau pohon ditanam di tepi sungai, saudara, akarnya akan merambat. Angin kencang semakin mendatangi, akar pohon itu semakin kekeh, semakin kokoh, tidak mudah patah, saudaraku, karena akarnya merambat sampai ke dalam. Itulah ibarat sebagai orang Kristen. Alkitab berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Luar biasa. Yang ketiga, dibangun di atas Dia. Tentu selain di atas Kristus masih ada keyakinan di luar Kristen yang gampang mempengaruhi kehidupan
setiap pribadi, orang-orang kudusnya, setiap umat-umat Allah yang kehidupan rohaninya sudah berkualitas, tetapi karena tidak terawat, tidak dijaga, ketika datang pengajaran-pengajaran yang meyakinkan bahwa di luar Kristus masih ada sesuatu. Bukankah kita melihat ada banyak orang yang diawali dengan begitu giat di dalam pekerjaan Tuhan, kualitas hidup rohaninya mumpuni, tapi karena tidak dirawat, tidak dijaga, dengan sendirinya ibarat kerupuk yang kena angin melempem, saudara, mengakibatkan pengaruh daripada pengajaran di luar Kristus. Sehingga tidak heran anak-anak Tuhan ada banyak yang goyah pertahanan imannya, gampang dipengaruhi, melupakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya, saudara. Karena itu dikatakan, karena itu kita harus dibangun di atas Kristus, ya, dibangun di atas Dia. Itu yang ketiga. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 11 dikatakan mengapa harus dibangun di atas Dia, saudaraku. Karena memang, saudaraku, di luar Kristus, sudah dikatakan oleh firman Tuhan, pasti tidak dapat apa-apa. Artinya apa? Tanpa Kristus, tanpa Yesus, kita tidak bisa memperoleh keselamatan. Dalam Matius pasal 1:21 kita sudah tahu, di dalam Dia ada keselamatan. Yohanes 3:16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia karuniakan Sang Putra sebagai solusi untuk umat manusia luput dari penghukuman kekal, adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan, hendaklah kamu perlu dibangun di atas Dia, di atas Kristus, karena Dia memang batu karang yang teguh. Ya, di dalam 1 Korintus 3 7 sampai 10, di luar Kristus kita binasa, saudara. Yang keempat, teguh dalam iman. Seorang Kristen yang benar, saudaraku, harus teguh, kekeh dalam iman. Dalam kondisi terpuruk, dibawa di dalam lembah air mata sekalipun, mungkin tidak ada yang menolong. Secara manusia tidak ada yang menolong. Dari kasat mata sudah tidak berdaya, tapi ingatlah bahwa Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berada di tengah-tengah persoalan hidup kita, saudaraku. Kita berkata dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-26, ketika persoalan para murid-muridnya menghadapi persoalan berat, di mana gelombang menghempas perahu kehidupan mereka. Tengah malam Kristus Yesus datang menolong mereka, menghentikan gelombang laut pasang, saudara. Perahu yang mereka tumpangi dihempas oleh gelombang karena angin sakal. Tapi datanglah Kristus menolong mereka. Saudaraku, dalam kondisi apapun, jangan pernah lemah iman kita, tapi kita tetap kekeh, teguh dalam pendirian iman kepada Kristus. Artinya apa? Teguh dalam iman. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-23 dan 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6, mengiring Kristus harus adalah orang imannya aktif, bukan iman statis, saudaraku. Bukan iman pasif. Kita tahu bersama,
Iman Kristiani yang dibutuhkan adalah iman dinamis. Ada penghabian. Bahasa Yunani bilang dunamis, artinya dunamis. Tetap menyala. Roma 12 ayat 11 berkata, biarlah rohmu tetap menyala-nyala supaya kau bisa melayani Tuhan. Itulah dunamis. Terjadi gesekan, segala sesuatu terjadi penghabian. Kalau roh kita menyala-nyala dalam Tuhan, ada sesuatu yang di luar jangkauan akal sehat manusia. Mungkin kita berkata tubuh ini lemah, tapi ada kekuatan Roh Kudus menguasai hidup kita. Dia ubah dari lemah tubuh, diberikan kekuatan kembali, segar kembali, dipulihkan kembali, sehat kembali, saudaraku. Ada banyak hal. Kalau kita orang percaya memiliki keteguhan dalam iman kepada Kristus, teguh dalam mengiring Kristus, dikatakan adalah orang yang imannya aktif, bukan iman yang statis, bukan iman yang pasif, tetapi orang percaya harus dinamis. Ya, akarnya harus kuat. Pertumbuhan rohaninya semakin nampak, sehingga dapat berbuah lebat, kata firman Allah. Berbuah banyak. Haleluya. Alkitab juga berkata, hal yang kelima apa artinya? Limpah dengan syukur, saudaraku. Artinya apa? Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas apa yang Dia buat kepada kita. Kita seharusnya adalah orang-orang yang berdosa, orang yang harusnya dihukum mati karena kita berdosa. Dia rubah hukuman itu dengan rahmat-Nya yang besar. Dia datang dengan inisiatif sendiri, mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Dan Dia mengenakan jubah kekekalan kepada umat manusia. Kita melihat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai 10, bahkan ayat 21. Dia beri jubah kekekalan kepada manusia. Luar biasa. Betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Karena itu kita berkata, terus-meneruslah kita berterima kasih kepada Tuhan. Dengan wujud syukur apa yang kita perbuat dengannya, bahwa korban yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Contoh dan teladan. Dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Seperti yang dilakukan oleh para Majus. Mereka memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan membawa 3 berkat, saudara. Yang pertama, mereka membawa emas. Artinya apa? Mereka yang memiliki kerinduan yang besar, roh mereka menyala secara dinamis. Mereka mengiring Kristus. Mereka percaya sungguh. Mereka ke dalam hidup kekristenan ada kepastian. Di dalam Kristus Yesus ada kepastian. Tidak heran mereka membawa sesuatu yang sangat bermakna, yang tidak bisa dilupakan. Mereka membawa emas. Tidakkah kita tahu bahwa emas adalah melambangkan dia adalah raja? Dia adalah raja di atas segala raja. Dia berkata dalam Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit maupun di bumi. Dia berbicara. Dia tidak pernah bersembunyi dalam hal ini. Dia mengakui secara transparan bahwa dia berasal dari surga. Otoritas tertinggi diberikan oleh Bapa kepadanya. Dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai 10 diberkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Semua orang, saudara, bertekuk lutut datang memuji dan menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, wujud syukur. Contoh dan teladan dalam Matius pasal 11 ayat 10 sampai 11 tadi.
di mana mereka membawa kemenyan. Kemenyan adalah melambangkan Kristus, seorang tokoh yang menjadi teladan. Dalam Yohanes pasal 17, dia adalah pendoa syafaat. Dia berdoa buat kondisi yang akan melanda kehidupan umat-umat Allah, baik di zaman perjanjian baru maupun zaman anugerah, saudaraku. Dia menyertai kita melalui doa syafaatnya kepada Bapa. Luar biasa. Kemudian adalah melambangkan pekerjaan seorang imam. Dia adalah imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia membakar korban kemenyan yang harum naik di hadirat Allah. Sebentar yang ketiga, berkat yang ketiga yang dibawa oleh para Majus itu adalah mur. Tahukah kita mur? Mur yang pahit itu adalah melambangkan penderitaan yang dikondisikan dalam hidup Sang Putra, itulah Kristus Yesus. Menanggung banyak sengsara karena dosa kita umat manusia. Karena dia mengasihi isi dunia ini. Luar biasa. Karena itu Alkitab selalu mengingatkan kepada kita 5 hal yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Pertama, hendaklah hidupmu atau hidup kita tetap di dalam Kristus. Itu pertama. Yang kedua, hendaklah hidup kita berakar di dalam Dia. Yang ketiga, dibangun di atas Dia. Bukan dibangun di atas yang lain, saudara. Kita berkata di luar Kristus. Dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, kita tidak akan dapat diselamatkan. Tetapi di dalam Kristus, kita diselamatkan. Haleluya. Yang keempat, hendaklah kita bertambah teguh dalam iman. Puji Tuhan. Tidak mudah goyah menghadapi kondisi yang sedang terjadi di zaman ini. Dan yang kelima, hendaklah kita semua melimpah dengan syukur. Haleluya. Dalam kondisi apapun. Mengapa kita katakan oleh firman Tuhan, melimpah dengan syukur? Tahukah kita? Dalam kondisi-kondisi apapun yang sedang kita alami, perlu kita melihat di bawah kita masih banyak orang yang susah. Tapi mereka tetap bersyukur. Masih ada orang yang lebih sulit dari kita. Kita mengalami yang namanya goncangan. Baik goncangan ekonomi. Kadang banyak orang Kristen yang melupakan Tuhan. Cuma karena goncangan ekonomi. Padahal dia sendiri adalah Allah yang berdoa. Dia mampu memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Inilah kebenaran firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Dan sementara itu kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Di mana dikatakan dalam pengakuan gereja, saudaraku, perjamuan Tuhan yang lazim disebut perjamuan kudus harus diterima oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Jadi perjamuan Tuhan itu yang disebut perjamuan kudus harus diterima oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Dalam Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20 dan Yohanes 6 ayat yang ke-53. Ada banyak orang juga bertanya, apa arti yang sesungguhnya tentang perjamuan Tuhan? Tahukah kita perjamuan Tuhan adalah ikatan perjanjian kekekalan antara sorga dengan bumi? Tahukah kita adalah perjamuan Tuhan adalah ikatan perjanjian kekal antara Allah yang Maha Kuasa dengan pihak umat-umat Allah yang sudah ditebus oleh kuasa darahnya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-53, bunyi firman Allah seperti ini, saudaraku. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging
anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat yang ke-54, siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Adalah ikatan perjanjian kekal, saudara. Orang yang sudah ditebus oleh darahnya, kalau kita mengingat pengorbanan Kristus, contoh yang baik, saudariku, kita makan tubuh dan darah Kristus. Dengar baik-baik firman Allah ini. Setiap kita mengadakan perjamuan Tuhan, bukan hanya seremonial belaka, tapi ada ikatan perjanjian antara surga dengan dunia. Ada pujian berkata, surga dan dunia patut sembah Allah baik. Itu maksudnya. Karena ada perjanjian kekal antara Bapa di surga. Dia mengiring sang putra itu sebagai penyelamat dengan pihak orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa darahnya. Mari kita angkat pujian. Darahnya amat kuasa dan apa yang seterusnya. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Dengar firman Allah. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti sesudah makan, yang mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tubuhnya sudah hancur karena dosa kami, umat-umat manusia. Kami bersyukur, Bapa. Engkau selalu memperingatkan kami supaya kami ingat kebaikan Tuhan melalui perjamuan Tuhan yang kudus. Tubuhnya sudah hancur karena dosa kami. Kami bersyukur Engkau telah menebus kami. Yang kami harusnya dihukum karena kami berdosa, Engkau ubah hukuman menjadi anugerah keselamatan. Terima kasih, Bapak. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Haleluya. Minumlah darah Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Terima kasih, Bapak. Engkau adalah
pusat dari keteladanan kami. Engkau memberi teladan yang baik, yang sempurna dalam hidup kami, supaya kami mengikuti jejak-Mu, Bapa. Karena itu bimbing dan tuntun terus perjalanan hidup kami. Kami sadar betul, kami manusia penuh dengan kelemahan dan kealpaan. Kami mohon bimbing dan tuntun seluruh umat-umat Tebusandara-Mu, supaya mereka mengerti akan kehendak Allah. Mereka menuruti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, atas pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Haleluya.